Oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini masuk servisan dari Sragen ya. Terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Saya bongkar langsung aja unitnya. Ada Poco X3 Pro ini ya, unit only. Kondisinya ini mati total, tidak ada kehidupan sama sekali ya. Ini mati total, dan ini sudah pernah dibongkar ya. Ini kabar antenanya lepas ya, dan area CPU dan RAM ini sudah pernah diperbaiki, ini sudah pernah diangkat mungkin ya. Saya pastikan untuk arusnya ini saya cek via power supply untuk mengetahui kerusakan pastinya ya. Ini saya on kan, dan ini ampernya bergetar ya, bergetar di 0,1, tidak naik tidak turun ya. Ini ada short arus besar, dan kerusakan ini intinya ada di CPU ya. Kalau kasus ampernya segitu, mudah-mudahan CPU tidak mati, tidak short, dan unit masih bisa diperbaiki ya. Mudah-mudahan CPU tidak mati dan tidak short ataupun tidak error ya. Mudah-mudahan unit masih bisa saya tangani. Kita masuk ke tahap perbaikan aja.
Dan setelah melakukan pengecekan, analisa sekaligus perbaikan ya di unit Poco X3 Pro ini, yang sebelumnya ini X Service. Perbaikan ini saya lakukan pendalaman dan memang ditemukan CPU SM8150 ini short dan memang sudah tidak bisa digunakan lagi ya. Ini cacat, rusak. Setelah diperhatikan memang ada retakan di pinggir ya, sisa congkelan ini mungkin akibat perbaikan sebelumnya yang cacat ya. Jadi saya ganti dengan SM8150 yang baru. Dan catatan untuk pergantian CPU di seri ini, pastikan UFS masih kondisi baik ya, artian belum UTP ataupun tidak rusak, error dan lain-lainnya. Pastikan UFS di RS terlebih dahulu dan lakukan pemasangan keseluruhannya, dan pastikan semua pemasangan secara presisi, karena salah program di seri ini CPU sudah clock lagi dan tidak bisa digunakan untuk unit yang lainnya ya. Saya coba flashing langsung karena kan pemasangan sudah selesai semua ya. Dan ini saya lengkapi, ini saya pasangkan baterai LCD dan lainnya ya. Ini antenanya juga copot dan dia wajib harus terbaca 9008 otomatis ya. Dia sudah terbaca 9008. Di sini saya buka langsung saja. Untuk UPI-nya di sini saya menggunakan UPI versi terakhir ya. Saya pilih ketab Qualcomm dan pilih Poco X3 ya. Sini ambil Xiaomi, dan untuk modelnya Poco X3 Pro, dan untuk firmware-nya saya pilih firmware, dan untuk BIOS-nya ini harus diisi manual. BIOS sudah dimasukkan dan ini coba saya identify terlebih dahulu apakah UFS nya sudah terbaca dengan normal kah. Ini UFS terbaca KLU D4 ya. Ini internal 128 GB, dan untuk flashingnya saya pilih yang tadi Payuang, dan patchingnya ini ada patch ya. Sambil patch saja, patch 0. Dan ini partisinya sudah semua ya. Sudah semua saya masukkan. Dan kalau sudah semua terchecklist di sini ya, semua checklist, lalu klik flash dan tunggu proses flashingnya berjalan sampai dengan selesai ya.
Proses flashing selesai, kita tunggu sampai unitnya masuk ke menu utama ya, CSC room, dan unit pun bisa menyala, artinya perbaikan sesuai dengan harapan ya, pergantian CPU new dan RAM sekaligus ya. Dan ini unit sudah bisa masuk ke posisi room ataupun CSC mode ya. Kita lihat untuk spesifikasinya, ini tentang ponsel payu ya. Untuk internalnya ini menggunakan 128 GB dan RAM-nya ini belum diketahui ya. Dan lanjut ke perbaikan IMEI. Ini IMEI-nya masih 0 ya. Kita lanjut ke perbaikan IMEI. Dan setelah unit di flash ke CSC normal ya, nyala, lanjut kita ke proses berikutnya, yaitu writing IMEI. Ini IMEI-nya masih 0, belum ada IMEI-nya ya. Saya gunakan UPI kembali untuk writing IMEI-nya. Saya konekkan. Sekarang sudah connect di PC dan ADB interface sudah terbaca. Kita masuk ke tab service dan dia otomatis akan terbaca Qualcomm diagnostic port ya, dan kita pilih Qualcomm, lalu klik OK. Dan untuk IMEI-nya masukkan IMEI yang sesuai di DUS-nya ya. Saya masukkan IMEI-nya dulu. IMEI sudah tertulis ya, kedua-duanya di sini. Pastikan IMEI sesuai dengan DUS ya. Dan klik write. Di sini langsung klik write saja. Dan tunggu prosesnya sampai dengan selesai, dan dia akan otomatis merestart ya kalau sudah di write IMEI. Dan IMEI pun di sini kita cek apakah sudah tertuliskah. Untuk KCN-nya di sini saya pakai di sini. Untuk KCN-nya saya gunakan QPIL, dan kita select port dan pilih port yang sudah ada ya. Ini port 9, port diagnostic port. Tool, masuk ke tool, KCN backup and restore. Kita pilih KCN yang sudah tertulis ya. Dan kita checklist enable multisim dan klik restore KCN, dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. KCN sudah terrestore, sudah tertulis artinya ya. Dan kita lihat kita restore lagi ini unitnya.
apakah emailnya sudah bisa tertuliskah. Kita cek kembali untuk emailnya, hanya yang 464 nya saja, dan proses writing email pun selesai ya. Ini email sudah muncul dan kita tes untuk panggilan daruratnya nanti ya. Dan proses writing email pun selesai. Lanjut ke proses berikutnya, writing engroom ataupun room CSC ke room global ya, masih tetap pakai UPI box. Dan sekarang kita masuk ke posisi write ROM ya. Dari ROM ini masih CSC ataupun engroom, kita write ROM-nya ke global room. Di sini saya masih menggunakan UPI Android Toolbox untuk mengeksekusinya. Dan di sini ada pin test point. Di sini pin test point-nya sudah saya solder ya, pin soket konektor ini ya, pinggir, sisi, sama yang tengah ini ya, sudah saya solder. Dan ini masih posisi on. Kita cabut dulu baterainya. Untuk baterainya kita cabut dulu dan saya pasangkan kembali, dan saya solder ulang untuk pin test point-nya ya, ataupun ada modenya. Solder ulang. Nah, dan ADL pun sudah tersambung ya, artinya sudah terkonek. Dan pastikan baterai terpasang dan otomatis dia akan terbaca ADL 9008 ya. Dan saya buka UPI-nya kembali. UPI sudah terbuka. Di sini untuk brandnya masih Xiaomi, platform Qualcomm, model X3 Pro, dan untuk firmware-nya saya pilih yang versi MIUI 13 ya di sini ya. Untuk ROM-nya ini saya checklist semua sudah terchecklist. Dan untuk patch-nya saya ambil patch 0 ya. Di sini saya ambil patch 0 untuk writing-nya ya. Nanti writing kalibrasi. Dan ROM semua sudah terchecklist dan masuk ke tahap flashing. Dan kita tunggu proses flashingnya sampai dengan selesai. Oh, ini firehose-nya salah. Kita ambil firehose-nya dulu. Firehose saya ambil dari engroom dan klik flash. Dan tunggu proses writing ROM-nya sampai dengan selesai ya.
proses flashing selesai, dan kita cabut dulu untuk pin EDL nya ya, dan kita cabut baterai. Dan di sini saya on kan, apakah dia bisa menyalakah, dan logo Poco pun muncul ya. Apakah proses flashing via EDL mode selesai dan bisa menghidupkan unit ini ya. Ini masih hang logo, dan artinya kalau sudah masuk ke booting yang kedua ini flashing sesuai dengan harapan, tidak ada kegagalan ya, dan unit sudah bisa masuk ke pilihan bahasa ini MIUI 13 sesuai dengan ROM yang saya pasangkan tadi. Kita next sampai dengan selesai. Dan proses pengerjaan selesai ya, unit pun sudah bisa nyala dan bisa masuk ke menu utama. Langsung saja saya lihat spesifikasinya. Ini spesifikasinya menggunakan UFS internal memori 128 GB dan RAM-nya ini 6 GB ya. Untuk IMEI-nya saya cek juga. Untuk IMEI-nya tertulis dengan benar ya. Coba kita tes jaringan apakah bisa. Selamat datang di Untuk pusat jaringan layanan bisa. Lakukan. Dan oke. Tahap demi tahap perbaikan di pergantian CPU new di Poco X3 Pro ini selesai ya. Dengan unit sudah normal dan nyala kembali, panggilan pun sudah bisa. Dan untuk catatan pergantian CPU new ya, pastikan UFS sehat dulu, artinya sehat, bisa di erase bukan UTP ya. Kalau UTP sudah tidak bisa di erase lagi. Itu untuk UFS nya. Dan pastikan juga pengerjaan ataupun filenya itu sudah benar-benar teruji ya, jangan asal-asalan. Kalau misalnya salah langkah untuk CPU nya bisa terlock lagi ataupun terkunci lagi, tidak bisa di apa-apakan lagi ya. Dan mungkin begitu tambahannya, langsung saya rapikan semua dan masuk ke uji fungsi ya. Saya rangkai dulu semua partnya dan saya uji fungsi kembali. Unit pun sudah saya lengkapi ini ya. Kita masuk ke uji fungsi, uji keseluruhan fungsinya ya. Mulai dari ini WiFi, Bluetooth, touch nyala ya. Dan untuk jaringan 4G keluar, saya cek. Untuk cek pulsa bisa, artinya jaringan 8G keluarnya bisa. Dan untuk kamera, ini kamera belakang potret 48, video saya tes video, cek. Untuk perekam video normal ya, dan untuk kamera depannya ini normal, dan fungsi keseluruhan kamera ini normal, tidak ada masalah. Dan untuk speknya ini udah tadi, speknya 128 per 6 GB ya. Dan mungkin perbaikan di Poco X3 Pro ini, yang ini unit dari Sragen ya. Terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Unitnya sudah normal dan siap untuk digunakan kembali. Perbaikan ini mengganti CPU new, berikut RAM, dan UFS tetap yang aslinya ya.
artinya ini unit X perbaikan, gagal CPU, dan pergantian saya lakukan mengganti CPU nya dan berikut RAM nya karena kan cacat pengerjaan juga mungkin awalnya ya. Dan mungkin begitu tambahannya. Terima kasih atas kepercayaannya.